are not just go to the church. We are the church. Kita tidak hanya datang ke gereja, tapi kita adalah gereja. Gereja di sini tidak bicara tentang gedung gereja, tapi kita sebagai tubuh Kristus adalah gereja. We are not just go to the church. We are the church. Kita tidak hanya datang ke gereja, tapi kita adalah gereja. Gereja di sini tidak bicara tentang gedung gereja, tapi kita sebagai tubuh Kristus adalah gereja. Shalom, selamat pagi GKS Balikpapan. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, gak kerasa udah seminggu lewat ya kita dari minggu kemarin kita merayakan anniversary yang ke-13. Luar biasa perjalanan gereja ini diberkati dan dituntun oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ya, di bulan Juni ini kita belajar dan diperlengkapi dengan tema Church Life atau kehidupan gereja. Di minggu pertama, Pastor Daniel membagikan apa yang terjadi jika kita tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Ini luar biasa banget, buat saya luar biasa sekali. Yang pertama adalah order. God put our life in order. Tuhan mengatur hidup kita sesuai dengan ordernya, sesuai dengan kehendaknya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya adalah grow. Saat hidup kita sudah diatur sesuai dengan kehendak Tuhan, yang terjadi adalah kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga yang paling luar biasa menurut saya adalah covering and blessing yang kita terima pada saat kita tertanam di dalam suatu gereja lokal. Kita hidup under covering. Kita ada tudung rohani yang melindungi kita. Ada pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas hidup kita. Kemudian di minggu kedua, Pastor Andri share tentang keputusan. Yaitu keputusan kita untuk tertanam akan membuat hidup kita bertumbuh dan berbuah. Sehingga hidup ini akan mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Menjadi dampak bagi sekitar kita dimanapun Tuhan taruhkan kita. Ya.
Kemudian di minggu ketiga, di 13th anniversary service, Pastor Jeffrey Rahmat. Wah, itu luar biasa banget. Bisa hadir di hadapan kita langsung di tempat ini, itu luar biasa banget, itu beyond my imagination. Benar-benar apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita memang melebihi apa yang kita expect ya. Saya nggak pernah expect Pastor Jeffrey Rahmat, seseorang yang sangat saya pribadi kagumi, selama ini cuma ngeliat di YouTube. Bisa berdiri di sini langsung di rumah kita ini dan mengajarkan kita itu luar biasa banget. Bahkan kalau boleh, kalau ada beberapa saudara yang ingat saya beberapa kali share tentang, saya pernah berdoa sama Tuhan, doa receh saya pernah berdoa sama Tuhan, saya pengen ketemu sama Pastor Jeffrey, kemudian saya pengen minta foto sama dia dan Tuhan kabulkan. Ya itu pengalaman lucu, tapi ya apa ya, iman kita, percaya kita itu dijawab sama Tuhan ternyata. Sebegitunya saya kagum sama Pastor Jeffrey dan bisa mendengarkan beliau langsung mengajar di sini, kita duduk di kursi jemaat mendengarkan beliau, bahkan kami diberikan kesempatan untuk duduk sehidangan dengan beliau. Itu luar biasa banget, saya sampai bersyukur, Tuhan terima kasih ya. Beberapa tahun lalu saya berkomitmen dan memutuskan untuk bergereja lokal di sini, sehingga saya bisa bertemu dengan beliau. Ya nggak apa-apa ya kagum sama pendeta. Yang penting kekaguman kita yang paling besar adalah untuk Tuhan Yesus. Ya, Pastor Jeffrey membagikan suatu pengertian yang luar biasa dari Tuhan tentang apa itu gereja. Yang pertama, jemaat adalah tubuh, Kristus adalah kepalanya. Kemudian yang kedua, gereja adalah rumah tempat Tuhan berdiam. Jadi kita ini adalah rumah tempat Tuhan berdiam. Kemudian yang ketiga, jemaat adalah mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai prianya. Jadi Tuhan mempersiapkan kita sebagai mempelai pria, tidak cacat bercela, sehingga pada saat dia datang kita udah ready, kita udah tampil cantik, kita tampil sempurna di hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat, jemaat adalah kawanan domba dan Kristus adalah gembalanya. Ya. Pastor Daniel pernah berkata, kehidupan bergereja kita ditentukan dari seberapa kita memahami gereja itu sendiri. Seperti apa sejatinya dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai gereja Tuhan. Jadi kehidupan kita bergereja ditentukan oleh seberapa kita memahami gereja tersebut. Dari 3 minggu ini saya pikir kita telah mendapatkan gambaran dan pengertian yang benar akan apa itu gereja dan bagaimana bergereja atau kehidupan bergereja. We are not just go to the church, we are the church. Kita tidak hanya datang ke gereja, tapi kita adalah gereja. Gereja di sini tidak bicara tentang gedung gereja. Tapi kita sebagai tubuh Kristus adalah gereja. Pastor Jeffrey kemarin minggu lalu berkata sudah enggak zamannya lagi ke gereja hanya setiap hari Minggu, checklist requirement keagamaan kita sebagai orang Kristen. Datang ke gereja hari Minggu, cek, selesai. Tidak hanya sampai sebatas itu. Kitalah gereja itu. Sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk pada terangnya yang ajaib. Keluar dari kehidupan dengan standar dunia, masuk pada kehidupan dengan standar kerajaan Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Kita terkonek dengan Kristus sebagai kepala kita. Kemarin Pastor Jeffrey atau Pastor Daniel yang bicara, gimana kalau tubuh berjalan gak ada kepala, itu kan ngeri ya. Kita harus selalu terkonek dengan kepala kita, yaitu Kristus Yesus.
So, kita sampai kepada suatu pengertian yang sama dan benar that we are the church. Kita adalah gerejanya. Ya, pengertian kita berubah dari gereja sebagai gedung yang kita hadiri setiap hari Minggu menjadi saya adalah gerejanya. I am part of the body of Christ. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya adalah gerejanya. Orang-orang yang hidupnya apa? Memanifestasikan pikiran Kristus melalui kehidupan kita. Dan church is a family of Christ. Gereja adalah keluarga Kristus. Gereja bukanlah sekedar tempat kita berkunjung, seperti yang saya katakan tadi, menunaikan kewajiban kebaktian setiap hari Minggu. We come to church and we become part of the church. Part of the family of Christ. Kita datang ke gereja dan kita menjadi bagian di dalam gereja. Menjadi bagian di dalam keluarga Kristus. Efesus 2 ayat 19-22, Efesus 2 ayat 19-22, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kita adalah gerejanya. Kita di sini saling melengkapi. Kita adalah bangunan. Kalau melihat rumah yang baru dibangun ada bata-bata. Itu gambaran bagaimana suatu rumah kita adalah salah satu bata, salah satu bagian dari rumah tersebut. Bata itu satu bata sangat penting, signifikan fungsinya. So church is family. You are part of the body of Christ. Saat pertama datang ke gereja ini, pengertian saya dan suami saya belum sampai kepada pengertian yang disebutkan tadi. Awal kami cari gereja lokal karena suami saya, puji Tuhan ya saat itu sebagai kepala keluarga, menerima kegelisahan rohani. Karena selama beberapa tahun di pernikahan kami, sampai kami punya 2 anak, kami itu gerejanya masih jalan-jalan dan adjustable. Maksudnya tergantung hari Minggu itu bangunnya jam berapa. Adjustable. Ya kalau bangun pagi ya cari gereja agak siang gitu. Karena butuh waktu ya, waktu itu masih anak-anak masih kecil, butuh waktu untuk mempersiapkan anak-anak gitu. Kalau bangunnya siang berarti sore. Kalau udah males berarti enggak gereja hari itu. Adjustable. Ya. Puji Tuhannya di dalam diri kami itu ada benih-benih kebenaran yang ditanamkan oleh pemimpin-pemimpin rohani kami sebelumnya. Bahwa kami ini butuh bergereja. Kami tahu benar bahwa kami saat itu sedang tidak bertumbuh. Kami sadar benar pada saat itu kami sedang tidak bertumbuh. Dan kami membiarkan diri kami tenggelam dengan alasan-alasan yang kami buat-buat sendiri untuk tidak tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Jadi hati-hati dengan manusia rohani yang dibiarkan diam tidak bertumbuh. Otot-ototnya jadi lemes. Dan lama-lama untuk datang kepada sesuatu yang seharusnya kita ada di situ, kita udah feel gak enak. Jangan sampai manusia rohani kita dibiarkan diam tidak bertumbuh. Jadi awal datang itu tujuan kami ke sini saat itu supaya salah satu tujuan utama adalah supaya anak-anak kami itu sekolah minggu. Karena saat itu ya namanya juga kami gereja jalan-jalan dan gereja adjustable. Jadi ya anak-anak tidak tertanam dalam satu sekolah minggu, temennya ganti-ganti terus gitu ya. Nah,
We don't expect more, cuma sampai pada yang penting anak-anak ada sekolah minggu gitu. Setiap hari minggu kami hanya mau ada tempat ibadah secara rutin tiap minggu dan gak pindah-pindah lagi. Dan anak-anak juga punya komunitas di sekolah minggu. Puji Tuhan saat itu mereka tuh cocok sama Arrow Kids ya, gereja anak di sini. Cukup amazed juga saat itu karena anak-anak kami itu bukan tipe orang yang cepet get along. Jadi butuh waktu. Namun saat itu ya memang sudah pekerjaan Tuhan ya. Mereka dengan mudahnya melebur di Arrow Kids, melebur di gereja anak di sini. Ya, to cut the long story short, yang terjadi selanjutnya sama seperti apa yang mostly saudara-saudara sini alami sewaktu awal datang ke gereja ini. Ya kalau saudara membuka diri ya, kalau saudara nggak langsung cus pulang. Ya, seperti saudara-saudara semua saat pertama kali datang ke sini saudara disambut. Kami juga waktu itu disambut. Kemudian jika kita membuka diri untuk terkonek dengan baik di gereja ini, kita akan masuk pada komunitas terkecil yang disebut home di sini ya. Komselnya kami sebut home di sini. House of Maturity and Evangelism. Dan setelah masuk home dimuridkan. Kemudian jika kita membuka diri lebih lagi untuk bertumbuh, kita akan masuk ke dalam suatu journey rohani. Yaitu yang saat ini kami sebut sebagai My Transformational Journey yang minggu sebelumnya sudah dibagikan oleh Pastor Andri. Suatu journey di mana kita akan tertanam dengan baik, dimuridkan, bertumbuh, melayani dan akhirnya menjadi seorang pemurid. Ya, ternyata benar apa yang Pastor Daniel katakan bahwa saat kita memutuskan untuk bergereja lokal, jika bicara tentang memutuskan bergereja lokal, berarti kita memberi diri tertanam dengan baik di gereja itu. Bukan sekedar terdaftar sebagai jemaat di gereja itu. Bukan sekedar administrasi terdaftar di corporate gereja tersebut. Kita mengikuti proses perjalanan rohani di gereja tersebut. Seperti yang dibagikan Pastor Andri, mengikuti journey yang ada di sini. Ya, jadi saat kita memutuskan untuk bergereja lokal, hidup kita ini akan ada in God's order. Yang amin pasti sudah mengalami apa yang terjadi saat kita tertanam di sini. Amin. Artinya, hidup kita ini kembali dibuat teratur sama Tuhan. Kembali ke jalurnya Tuhan. Dirapikan kembali oleh Tuhan. Sesuai sama apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang berantakan, tidak pada tempatnya, yang miring-miring, yang off track, diatur kembali oleh Tuhan. Pernikahan, hubungan, parenting, dan banyak hal, keuangan, banyak hal. Saya senang kemarin Pastor Daniel saat itu pakai perumpamaan rumah. Kalau rumah kita itu berantakan, barang-barang yang gak pada tempatnya, itu bikin capek. Itu ada efek psikologis ke kita gitu ya. Stres ngelihat rumah yang berantakan. Tapi kalau rumah itu ada dalam keadaan rapi, barang-barang tersusun rapi dan sesuai sama tempatnya, rasanya rumah itu damai. Ya gak sih? Begitupun hidup kita. Saat semuanya off track, miring-miring, gak pada tempatnya, yang ada hidup kita ini stres. Penuh tekanan. Jadi kalau saat ini Anda ada dalam keadaan tekanan atau masalah, please check your life. Apakah semuanya ada in God's order, tersusun rapi? Ya, apa yang kami alami sebagai sebuah keluarga adalah melebihi ekspektasi saat kami pertama kali datang ke gereja ini. Ekspektasi kami ya tadi saya cerita, kami cuma mau bergereja setiap hari Minggu dan anak-anak ada sekolah Minggu. Ternyata apa yang terjadi setelah keputusan bergereja lokal adalah melebihi pemahaman kami tentang gereja saat itu.
Keputusan kita untuk tertanam dan bergereja lokal bukan sekedar terdaftar ya, catat. Mengubahkan tidak hanya hidup kita, namun unit terkecil dalam masyarakat ini, yaitu keluarga. Unit terkecil dan pertama bagi semua orang yang lahir di dunia, keluarga. Unit terkecil namun sangat penting. Mother Teresa berkata, if you want to change the world, go home and love your family. If you want to change the world, go home and love your family. So, family first. Jika Anda ingin mengubahkan dunia, pulanglah dan cintailah keluarga Anda. Keluarga adalah unit paling kecil namun paling penting. Keluarga bisa melahirkan orang-orang yang mengubahkan dunia. Powerful. Apa yang bisa dilakukan oleh unit terkecil dalam suatu masyarakat. Apa yang rindu saya bagikan pada kesempatan ini adalah bagaimana keputusan kita bergereja lokal dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah berdampak luar biasa kepada tidak hanya hidup kita sendiri secara pribadi, tapi kepada keluarga kita. At least ini yang keluarga kami alami karena keputusan kami untuk tertanam, bertumbuh, dan melayani dan menjadi bagian dari tubuh Kristus di sini. Buat para keluarga, parents, saya berdoa ini memberkati dan mengubahkan cara pandang kita, dan untuk yang masih single, take this sebagai bekal. Karena saya percaya one day kalian akan berkeluarga juga. Amin. Sermon pagi ini berjudul, As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Saya akan bacakan ayat yang mendasari sermon pagi hari ini, yaitu dari Yosua 24 ayat 15. Saya akan bacakan versi NLT dan saya akan bacakan juga nanti terjemahannya. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites, in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. Terjemahannya, jika kamu menolak untuk melayani Tuhan, maka pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah Anda lebih memilih dewa yang disembah nenek moyang Anda di luar sungai Efrat? Atau dewa-dewa orang Amori yang negerinya sekarang kamu tinggali? Namun aku dan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Saya mau bagikan sedikit story behind dari perkataan Yosua ini. Yosua adalah seorang penerusnya Musa yang berhasil memimpin bangsa Israel akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua di masa tuanya mengumpulkan bangsa Israel, dia mengumpulkan bangsa Israel dan dia mengungkapkan komitmen pribadinya dan menantang mereka untuk melakukan hal yang sama. Yosua memberi bangsa Israel pilihan, siapa yang ingin mereka layani, siapa yang ingin mereka sembah. Di sini Yosua mengungkapkan sebuah kebenaran penting. Kita semua menyembah sesuatu. Dan apa yang kita pilih untuk disembah akan membawa konsekuensi. Lantas, maukah mereka menyembah Tuhan nenek moyang mereka yang telah setia memberi mereka rezeki dan menuntun mereka sampai kepada tanah perjanjian, atau menyembah dewa-dewa palsu bangsa lain yang pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka? Tantangan Yosua kepada bangsa Israel saat itu berlaku juga bagi kita saat ini. Apakah kita akan berkomitmen untuk melayani Tuhan, atau akankah kita berkomitmen untuk melayani keinginan kita? Uang, hubungan, status sosial, dan segala dewa-dewa lain yang disembah oleh dunia saat ini. Pilihan ada di tangan kita. Dan pilihan kita akan membawa konsekuensi tentunya dalam hidup kita.
Segala sesuatu pilihan dan kita putuskan pasti ada konsekuensinya. Yosua di sini menyatakan komitmen pribadinya di depan bangsa Israel. Dia berkata, "As for me and my house and my family, we will serve the Lord." Adapun aku dan rumahku, kami akan melayani Tuhan. Yosua tidak bisa mengkontrol apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi dia bisa mengontrol apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol pilihan orang lain. Tapi kita masih bisa mengontrol apa yang terjadi dalam rumah kita sendiri. Dan dia bertekad bahwa rumahnya, keluarganya akan melayani Tuhan. Begitupun dengan kita. Keputusan kita, terutama para orang tua, para ayah dan ibu, akan melahirkan konsekuensi pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Keputusan kita akan menentukan arah hidup keluarga kita. Dan bukan hanya arahnya, tapi hasilnya juga. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Keputusan kita untuk tertanam dan menjadi bagian dari gereja akan memberikan dampak dan konsekuensi bagi keluarga kita. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini tentang apa yang terjadi saat keluarga tertanam di dalam satu gereja. Yang pertama, keluarga yang dimuridkan. Ordered and covered family. Seperti yang sering kita pelajari bahwa kita ini gak bisa hidup sendirian ya. Kita gak bisa jalan sendirian, kita gak bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh, bahkan sangat butuh orang lain untuk bisa bertumbuh. Hal yang pertama terjadi saat kita memutuskan untuk menjadi part of the church adalah terjadi pemuritan. Anda dimuridkan. Saat Anda akhirnya memutuskan untuk menjadi bagian dari church, bagian dari gereja ini, step one, Anda dimuridkan. Dalam pemuridan ini, ya yang disebutkan Pastor Daniel, order terjadi. Order terjadi pada saat Anda mulai dimuridkan. Semua bisa terjadi saat kita memberikan diri kita untuk dapat dimuridkan. Satu hal yang penting mungkin tidak kita sadari ya dalam pemuridan ini. Saat kita memberikan diri dimuridkan, anak-anak melihat. Dan pemuridan menjadi sesuatu yang tidak asing buat anak-anak kita. Menjadi part of the church, part of the body of Christ, tidaklah asing buat anak-anak kita. Ini adalah benih yang kita tabur. Benih yang kita tabur dan kita berikan untuk anak-anak kita di masa depan. Mereka punya contoh yang terdekat, yaitu orang tuanya. Kita gak perlu repot-repot pada saat mungkin nanti mereka kuliah. Atau mereka berpisah dari kita. Kita gak repot-repot bilang, cari gereja ya, cari komunitas. Kamu harus begini, begitu, begini, begitu. Mereka udah tahu, karena mereka melihat orang tuanya tertanam dengan baik dan dimuridkan dengan baik. Saat mereka keluar, mungkin mereka kuliah, mereka pergi, berpisah dari kita. Saya yakin yang pertama yang mereka cari adalah gereja. Saya yakin yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka memberi diri untuk menjadi part of the church. Dan mereka memberi diri untuk dimuridkan. Mereka tahu bahwa keluarga rohani itu ada. Mereka tahu bahwa komunitas keluarga Allah itu ada. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak pernah sendirian. Bahwa ada keluarga rohani, ada covering, ada tudung rohani. Dan ada komunitas gereja yang merangkul mereka. Mereka aman. Jadi apa yang terjadi pada saat keluarga kita memutuskan untuk tertanam dalam suatu gereja lokal, yaitu yang pertama adalah dimuridkan. Saya bicara tentang home di sini. Saat Anda datang
memutuskan untuk bergereja lokal, bergabunglah dalam home. Setialah di dalam home. Di dalam home kita dimuridkan. Dimuridkan gak bicara tentang sesuatu yang enak-enak aja. Dimuridkan bicara tentang order. Di dalam pemuridan Anda akan menerima itu yang namanya diluruskan. Hal-hal yang mungkin salah dalam hidup Anda dibenerin. Tuhan memproses kita di dalam home, di dalam pemuridan. Amin. Dan yang kedua, hasil dari keluarga yang dimuridkan adalah keluarga yang melayani. Hasil dari keluarga yang dimuridkan adalah keluarga yang melayani. Pertumbuhan yang terjadi akibat dari pemuridan adalah melayani. Saya ingat saat suami saya memutuskan untuk ikut melayani di gereja, jadi kami sudah home, kemudian home leader kami saat itu mendorong kami untuk terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja ya. Saya ngomong tentang pelayanan di dalam gereja. Jadi saat dia memutuskan untuk melayani di gereja, saat itu saya jujur, saya belum mau terlibat dalam pelayanan. Dan saya ingat saat itu Pastor Daniel, Ciuli dan juga home leader kami saat itu mendorong saya untuk juga ikut join dalam pelayanan. Saat itu saya belum mengerti kenapa saya harus melayani. Cukuplah suami saya di rumah aja. Supaya ada yang ngurus anak-anak. Karena saat itu anak-anak kami masih kecil. Namun saya terus didorong, di-encourage untuk ikut juga melayani. Ya saat itu karena saya mau menghormati pemimpin, akhirnya ya saya taat aja. Saya turun dalam pelayanan. Saya pertama kali melayani di tim greeter di sini. Tim yang melayani saudara-saudara yang baru pertama kali datang ke gereja ini, yang menyambut saudara. Jadi saya turun bergabung di dalam pelayanan greeter saat itu. Nah, namun dalam perjalanan melayani baru saya mengerti kenapa saya dan suami harus bersama-sama melayani. Supaya kami bertumbuh secara bersama-sama. Karena kami ini suami istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Bukan lagi dua tapi sudah menjadi satu. Sangat crucial, sangat penting untuk kami boleh berjalan bersama-sama di dalam pertumbuhan. Karena saat kita melayani, kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hanya suami saya saja yang bertumbuh, suami saya yang sampai pada certain level, di level yang berbeda, sedangkan saya masih di level yang sama, saya akan menarik dia untuk turun level. I will drag him down. Jika kami tidak berjalan bersama-sama di dalam proses melayani ini, proses bertumbuh. Melayani adalah proses loh. Kita nggak langsung tiba-tiba, wah yang paling hebat, yang paling bisa, yang paling terbaik lah, langsung bisa melayani. No, di dalam pelayanan itu justru kita diproses. Dan dalam proses itu justru kita bertumbuh. Jadi saya baru mengerti saat itu, pada saat mulai berjalan dalam pelayanan, now I understand kenapa saya harus berjalan bersama-sama dengan suami. Kenapa kita harus sama-sama dalam melayani. Supaya saya enggak tarik-tarik dia turun level. Karena kalau saya enggak melayani, saya enggak bertumbuh. Tapi suami saya terus bertumbuh, terus berproses. Dan saya tinggal di rumah saja. And I will drag him down. Saya berdoa Roh Kudus memberikan pengertian pada Anda tentang pelayanan ini. It's very important. Sangat penting untuk kita memberi diri
untuk Tuhan proses di dalam suatu pelayanan. Ya, jadi penting untuk suami dan istri bersama-sama melayani Tuhan dan bertumbuh secara bersama-sama. Pastor dan leader kami saat itu tahu benar tentang ini. Ini justru untuk kebaikan kami, untuk pertumbuhan kami. Bukan demi pelayanan di gereja loh. Tapi demi pertumbuhan rohani. Kami sebagai pasangan suami istri. Karena ministry is to build people, bukan sebaliknya. Pelayanan justru membangun orang. Pelayanan justru membangun kita sendiri, bukan sebaliknya ya. Ya, serving is about others. Melayani adalah tentang orang lain. Kita melayani karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Jadi kita mengikuti perjalanan teladannya Tuhan Yesus. Mengutip kata Pastor Craig Groeschel, kita tidak hanya diselamatkan, tetapi juga diselamatkan untuk berbuat sesuatu. Kita tidak hanya sebatas diselamatkan, tapi kita diselamatkan untuk kita bisa berbuat sesuatu. Hidup kita ini telah diselamatkan dan menjadi bagian penting bagi gereja atau tubuh Kristus. Kita ini adalah batu bata yang penting dan signifikan dampaknya dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita masing-masing punya peran penting dalam tubuh Kristus. Coba katakan sama-sama, saya punya peran penting dalam pembangunan tubuh Kristus. 1, 2, 3. Saya punya peran penting dalam pembangunan tubuh Kristus. Victor bisa bantu saya di atas. Ya. Jadi saya mau cerita ini karena saya mau bilang begini. Jadi jangan kayak saya dulu ya. Jangan kayak saya dulu yang saya pikir, suami aja lah yang melayani di gereja. Saya di rumah aja, saya jaga anak-anak. Jangan punya alasan seperti itu. Jangan cuma jadi penonton. Tapi jadilah pemain. Take part. Jangan berkata, saya gak bisa apa-apa. Saya bantu-bantu aja nanti kalau diperlukan. Artinya jadi pemain cadangan. Jangan jadi pemain cadangan. Duduk di bangku cadangan. Anak saya pemain basketball di sekolahnya. Dia paling gak suka kalau disuruh duduk di bangku cadangan. Dia maunya jadi pemain utama. Walaupun ya pasti capek. Saya beberapa kali dalam pertandingan dia, saya hadir dan di situ saya seorang ibu yang ada di pinggir lapangan itu deg-degan banget ngelihat dia. Karena ya keringetan, belum kena bumping, belum kena sikut, belum kena cakar. Belum waktu itu dia pernah kena ankle sampai kakinya bengkak. Saya deg-degan kalau ngelihat dia main. Tapi dia mau turun di arena pertandingan dan membela timnya. Dia mau menjadi bagian dari pertandingan itu. Dia gak mau hanya duduk di bangku cadangan dan melihat. Ya gak apa-apa, gak capek sebenarnya. Cuma lihat aja dari samping. Dan kalau tim itu menang, saya ikut menang gitu. Tapi seorang pemain utama yang punya mental pemain utama, dia mau turun langsung di dalam pertandingan. Dia mau terlibat dalam pertandingan, dia mau terlibat dalam membela timnya. Mau itu hasilnya menang ataupun kalah. Yang paling penting dia terlibat. Berkontribusilah dalam pelayanan dalam gereja. Kita datang dan saya percaya Tuhan gak mau kita hanya sampai duduk di kursi jemaat. Take part, ambil bagian. Berkontribusilah.
Hidup bergereja itu meng-unlock your gift dan potensi yang mungkin selama ini Anda gak sadar Anda punya dalam hidup Anda. Yang mungkin Anda gak sadar Anda tuh punya karunia dan potensi yang Tuhan taruh di dalam diri Anda. Selama ini gak sadar kalau punya itu. Saya percaya kalau saudara tanya pada setiap orang yang melayani di sini, kepikiran gak sih waktu itu kamu bisa menjadi drummer di gereja? I don't think so, kan Thomas? Kepikiran gak sih kamu bakal jadi WL, worship leader di sini? I don't think so. Kepikiran gak sih kamu bicara di sini? Saya sih enggak. Tapi once again, saat kita punya hati yang mau untuk berkontribusi dalam pembangunan tubuh Kristus, you will amaze dengan gift and your potential yang hidden, yang tersembunyi dalam diri Anda. Yang akan muncul pada saat Anda saying yes, berkata ya, saya mau kontribusi Tuhan. Saat saya ngerti ya, terkadang kita ada di musim yang rasanya sulit untuk berkontribusi. Saat saya mulai ikut melayani, anak-anak saya masih sangat kecil. Namun ada satu hal yang saya percaya, Tuhan tidak pernah memberkati kita untuk membatasi kita melayaninya. Ingat bahwa Tuhan tidak memberkati kita hanya untuk membatasi kita melayaninya. Justru Tuhan memberkati kita supaya kita bisa lebih lagi luar biasa melayaninya. Berdoa dan tanya Tuhan, di musim ini Tuhan, Kau tahu musimku saat ini, Kau tahu kesulitanku, apa bagianku Tuhan? Aku mau tetap berkontribusi, aku mau tetap melayanimu. Di musim ini, di berkat ini yang Tuhan sudah percayakan kepadaku, tidak akan menghalangiku untuk tetap berkontribusi di dalam rumahmu. Saya percaya pada saat Anda membuka hati, Tuhan akan membuka pintunya bagi Anda. Amin. Saya ingat bagaimana anak-anak saya saat masih kecil-kecil dengan anak-anak di sini, para builders dan leaders sini, yang saat itu juga masih kecil-kecil, seumuran. Ikut datang latihan di gereja karena ikut orang tuanya. Karena gak bisa ditinggal di rumah, gak ada yang jaga. Jadi anak-anak itu pun nungguin sampai malam, sampai tertidur di kursi gereja. I wish saat itu saya foto, saya bisa tampilkan di sini. Tapi saya menyaksikan anak-anak itu bisa loh tertidur di gereja karena menunggu orang tuanya. Ada yang ikut orang tuanya yang harus ngajar di kelas. Ada yang ikut orang tuanya yang harus meeting ministry dan lain sebagainya. Mereka harus ikut orang tuanya yang pelayanan. Mereka yang menganggap karpet gereja udah kayak karpet di rumah. Main-main di sini, guling-guling di sini. Karena lagi nungguin orang tuanya pelayanan. Mereka yang bangun pagi-pagi banget karena orang tuanya harus datang pagi-pagi banget ke gereja. Di saat anak-anak lain masih tidur dengan nyamannya. Mereka yang harus nunggu orang tuanya saat orang tuanya sedang sharing, sedang curhat, atau sedang dengerin curhat. Yang bilang, "Ma, ayo pulang." Ya bentar lagi. Gak selesai bentar lagi sampai berjam-jam. Yang senyum pasti sudah mengalaminya. Anak-anak yang melihat bagaimana orang tuanya melayani di sini. Anak-anak yang melihat bagaimana orang tuanya menangis di sini. Menyembah. Bagaimana orang tuanya bersuka cita di sini. Memuji Tuhan di sini. Mereka saat itu belum mengerti
apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun orang tua saat itu sedang menabur benih kehidupan Kristus bagi anak-anaknya. Amin. Benih hati melayani. Benih spiritual discernment. Benih hikmat. Benih iman. Benih kepemimpinan. Orang tua tidak ngomong, tapi melakukan. Dan itu adalah benih yang sangat powerful. Dan saya bisa menyaksikan bahwa bagaimana anak-anak itu saat ini sedang duduk di kursi pelayanan. Sedang melayani Tuhan. Taking their part. Bahkan most of them sudah ada di dalam pelayanan. Most of them sudah menjadi pemimpin di ministry. Most of them sudah menjadi pemimpin home. Anak-anak yang dulu-dulu guling-guling nungguin orang tuanya sedang pelayanan. Saat ini mereka sedang duduk dalam kursi pelayanan. Ya, tepuk tangan buat para church kids di sini. Church kids yang ikut orang tuanya saat orang tuanya turun melayani. Mereka menyaksikan langsung orang tuanya. Dan mereka take the same steps as their parents. Berkontribusi di dalam rumah Tuhan. Gak perlu dipaksa-paksa. Even mereka saat mereka sudah masuk ke Starji, mereka tanya, aku mau melayani di mana nanti ya? Sudah mikirin seperti itu. Bahkan masih di Arrow Kids mereka sudah mengambil bagian. Satu hal lagi. Melayani adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Melayani adalah suatu bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ada satu cerita yang sangat menginspirasi saya. Di Lukas 4 ayat 38 sampai 39 ini cerita tentang ibu mertuanya Petrus. Saya bacakan ya. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perhatikan ini. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. I hope this inspires you. As this woman inspires me. Ibu mertua Simon langsung bangun dan melayani. Dia gak banyak alasan dan pertimbangan-pertimbangan. Dia langsung bangun dan melayani. Dia punya alasan untuk tidak langsung melayani. Mungkin baru sembuh sakit. Tapi dia langsung bangun dan melayani. Dia langsung bangun dan take her part. Mungkin saya dan mungkin ada beberapa dari kita, ada beberapa banyak pertimbangan yang membuat kita belum mau maju dalam pelayanan. Tapi biarlah ibu mertua Petrus ini menjadi satu inspirasi yang baik buat kita. Kita gak perlu terlalu pusing dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Saat kita melangkah, Tuhanlah yang akan memperlengkapi kita. Saat kita mengambil langkah, Tuhanlah yang akan menolong kita. Mau berapapun usia kita, umur kita, pelayanan tidak terbatas. Take your part. Langsung melayani, sama seperti Ibu Petrus. Kemudian yang ketiga.
adalah keluarga yang menghasilkan generasi penerus yang hidup di dalam Tuhan. Keluarga yang tertanam di dalam suatu gereja lokal adalah keluarga yang menghasilkan generasi penerus yang hidup di dalam Tuhan. Seperti yang telah saya share tadi, bagaimana anak-anak dari orang tua yang tertanam dalam gereja dan melayani, anak-anak mereka menerima benih ilahi. Benih yang akan membawa mereka pada pengenalan dan pengalaman akan Tuhan secara pribadi. Benih yang akan menjadi suatu pohon yang besar, pohon yang kuat, yang berbuah bahkan sampai pada masa tua. Amsal 22 ayat 6. Berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak-anak yang hidupnya di dalam covering gereja, mereka hidup di dalam value, di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Mungkin beberapa orang tua di sini sama seperti saya ya, yang saat ini harus menentukan sekolah bagi anaknya. Anak saya akan masuk SMA. Mungkin ada juga yang sedang mencarikan universitas bagi anaknya. Kemarin saya agak worry. Kalau anak saya masuk SMA A, SMA B, atau SMA C, nanti bagaimana nilai-nilai yang diajarkan di sana. Bagaimana nanti pergaulannya. Dan banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran lain. Namun kami disadarkan oleh satu hal yang menenangkan kami. Tidak perlu khawatir. Karena anak kami ada di dalam gereja. Anak kami ada di dalam covering gereja. Anak kami hidup di dalam godly family, godly community. Anak kami diajarkan nilai-nilai dan standar kerajaan Allah yang berbeda dengan standarnya dunia. Itu yang mereka dapatkan di dalam gereja ini. Jadi saya gak perlu khawatir akan nilai-nilai yang ada di luar sana, yang nilai-nilai yang ada di dunia. Selama kami tertanam dalam gereja lokal, kami telah membangun strong foundation. Suatu dasar yang kuat untuk anak-anak hidup seturut dengan firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini dikatakan hari-hari adalah jahat. Semakin ke sini pergaulan anak-anak semakin di luar nurul. Semakin di luar ekspektasi kita, semakin di luar pikiran kita. Hah? Sampai seperti itu. Beberapa waktu lalu saya dengar suatu reels seorang anak di suatu universitas. Dia memiliki hubungan, dia pacaran gitu. Dan beberapa kali dia dicoba untuk diperkosa oleh pacarnya. Hari-hari adalah jahat. That's why penting sekali untuk kita membangun strong foundation. Dasar yang kuat buat anak-anak kita. Value kerajaan Allah yang kuat buat anak-anak kita. Standar kerajaan Allah yang melebihi standar dunia. Kita harus bangun nilai-nilai kehidupan kerajaan Allah di dalam hidup anak-anak kita. Sehingga saat mereka diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang tampaknya normal bagi teman-teman mereka. Yang tampaknya normal bagi kehidupan anak-anak muda sekarang. Mereka tahu itu tidak normal. Mereka tahu itu bukan standar kerajaan Allah. Mereka tahu, saya tahu firman Tuhan tidak seperti itu. Yesus tidak menghendaki saya untuk mengikuti nilai-nilai seperti itu. Mereka punya spiritual discernment.
manusia roh yang dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang terlihat baik, dan mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita tanamkan bagi anak-anak kita. Anak-anak yang hidupnya mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak yang hidupnya mengikuti kehendak Tuhan. Saya senang banget kalau kami berdoa malam, gantian ya kalau mimpin doa. Saya perhatiin setiap kami berdoa akan sesuatu, pasti mereka sebutkan kurang lebih seperti ini. Mostly ya mereka akan berdoa seperti ini. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Atau mereka bilang seperti ini, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Saya sebagai orang tua terharu ya dengar doa anak seperti itu. Artinya mereka maunya kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya, bukan kehendak mereka. Artinya mereka sudah tahu bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Kita akan amazed pada saat kita membiarkan diri kita tertanam dan anak-anak kita pun tertanam dalam suatu gereja. Kita akan amazed bagaimana mereka bisa sampai ke certain level of maturity. Mereka boleh sampai pada suatu kedewasaan yang rasanya melebihi umur mereka. Mungkin saya dulu seumur mereka saya enggak mengucapkan hal seperti itu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku yang terjadi. Kita sedang membangun generasi yang hidup di dalam Tuhan dan mengejar kehendak-Nya. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita membawa anak-anak kita hidup di dalam bait-Nya, hidup di dalam rumahnya, hidup di dalam keluarganya, keluarga kerajaan Allah. Dan menghidupi nilai-nilai kebenaran Tuhan. Sebagai penutup, blessing-nya Tuhan atau berkat-Nya Tuhan dalam keluarga kita nggak hanya bicara tentang kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, mengalami mujizat, pintu-pintu terbuka, langit surga terbuka, berkat tercurah, melimpah-limpah. Berkatnya Tuhan gak hanya bicara tentang itu. Berkatnya Tuhan, blessingnya Tuhan juga berbicara tentang saat semuanya sedang tidak baik-baik saja. Saat kita belum berhasil, belum sukses, belum mengalami mujizat, gagal, pintu-pintu tertutup, berkat-berkat yang ditunggu-tunggu belum datang-datang juga. Namun, suami, istri, dan anak-anak masih bisa berkata, Tuhan tetap baik. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Masih bisa bilang, Tuhan terima kasih. Pintu ini tertutup karena Tuhan yang menjaga kami. Keluargamu masih mampu menaikkan pujian buat Tuhan. Keluargamu masih datang menyembah Tuhan. Keluargamu masih tetap datang melayani Tuhan. Even though God says no to your prayer, but still you serve. Walaupun Tuhan tidak menjawab doamu, but still kita ada. Kita memuji Tuhan. Kita masih bisa bilang Tuhan baik.
dan kita melayani Tuhan. This kind of godly family who will definitely bring hope to the world. And this is church. Inilah gereja. Church is the hope of the world. Gereja adalah harapan bagi dunia. Church is the representation of Jesus in the world. Gereja adalah representasinya pribadi Yesus di dunia. Jesus is the hope of the world. Yesus adalah harapan bagi dunia. So, keputusan kita hari ini untuk tertanam, dimuridkan, melayani, dan menjadi bagian dari gereja tidak hanya berdampak pada hidup kita hari ini dan generasi saat ini, namun akan berdampak pada generasi-generasi yang akan datang. So, saya kembali ke pertanyaan Yosua tadi di awal. Jadi, kepada siapakah saudara akan beribadah dan melayani? Izinkan saya, mewakili suami saya, mau berkata, as for me and my house, we will serve the Lord.